Sejarah kerajaan-kerajaan di Aceh. Cikal bakal Kesultanan Aceh. Menurut sumber-sumber sejarah yang lebih tua, di Aceh pernah berdiri beberapa kerajaan, seperti Lamri atau Lamuri, Tamiang, Perlak, Samudera, dan Kandang Aceh. Meskipun demikian, Bustanus Salatin karya Nuruddin Ar-Raniri menyebutkan mengenai Raja-Raja Aceh yang diawali dari Ali Mugayat Syah tahun 1514 sampai tahun 1528. Oleh karena itu, sebagian ahli sejarah berpandangan bahwa ia adalah Sultan Aceh yang pertama. Tetapi ada pula sumber yang mencantumkan bahwa Aceh telah berdiri jauh sebelumnya. Konon, Raja-Raja Aceh pernah memerintah dari Kandang Aceh dekat Banda Aceh sekarang. Dengan demikian, Kerajaan Aceh dianggap pernah berdiri bersamaan dengan Lamri. Hikayat Aceh menyebutkan bahwa salah seorang rajanya bernama Sultan Mahmud Syah memindahkan pusat kerajaannya dari Kandang Aceh ke Darudunia setelah memerintah selama 43 tahun. Sumber yang dipelajari oleh Hussein Jajadiningrat menyebutkan mengenai seorang raja bernama Sultan Johan Syah yang memerintah pada tahun 601 Hijriah bersamaan dengan 1205 Masehi. Catatan lain menyatakan bahwa penguasa Aceh yang pertama kali menganut agama Islam adalah Ghazi Johan Syah yang mulai bertakhta pada tahun 1215. Masih ada lagi naskah hasil penelitian Hussein Jajadiningrat yang menyebutkan mengenai Raja Aceh bernama Indra Syah. Raja ini diberitakan melakukan kunjungan ke China. Setelah itu kisahnya sekonyong-konyong beralih meriwayatkan dua putra Raja Munawar Syah yang masing-masing bernama Syah Muhammad dan Syah Mahmud. Putra yang disebut pertama tadi berjumpa dengan bidadari bernama Dewi Indra. Pernikahan mereka dikaruniai seorang putra dan putri yang masing-masing bernama Raja Ibrahim serta Safiyah. Syah Mahmud berjumpa dengan bidadari Madinah Cendera. Mereka menikah dan dikaruniai pula seorang putra, Raja Sulaiman dan Putri Arkiah. Pasangan putra dan putri ini saling menikah satu sama lain. Raja Ibrahim menikah dengan Arkiah dan Raja Sulaiman menikahi Safiyah. Hikayat dilanjutkan dengan kelahiran Muzaffar Syah dan Syamsus Syah, tetapi tak jelas dari pasangan yang mana. Konon, Raja Muzaffar Syah ini memerintah di Lamri. Tampaknya Lamri ini merupakan cikal bakal kerajaan Aceh. Sementara itu, di sumber lain disebutkan bahwa Muzaffar Syah memerintah mahkota Alam dan Inayat Syah berkuasa di Darul Kamal. Kedua negeri ini tak henti-hentinya berperang. Kerajaan mahkota Alam ini merupakan penerus Lamri. Setelah ibu kotanya berpindah ke mahkota Alam, barulah kerajaan itu dinamakan demikian. Setelah dipindahkan ke Darudunia, ibu kota Aceh berpindah kembali ke Darul Kamal. Penyebab pemindahan pusat pemerintahan ini tidaklah diketahui, hanya setelah itu Aceh dikenal namanya sebagai Kerajaan Darul Kamal atau Aceh Darul Kamal. Dengan demikian, setidaknya pada abad ke-14 di Aceh terdapat dua kerajaan, yakni Mahkota Alam, Lamri yang ibu kotanya telah dipindahkan ke Mahkota Alam dan Aceh Darul Kamal. Tapal batas keduanya adalah Sungai Aceh. Kedua kerajaan itu tak pernah hidup rukun dan senantiasa berebut hegemoni. Peperangan sering pecah antara keduanya, tetapi tak satu pun yang keluar sebagai pemenangnya. Walaupun kerajaan Lamri Mahkota Alam telah memperkuat angkatan perangnya dengan mendatangkan persenjataan dari luar. Kerajaan Mahkota Alam yang saat itu diperintah oleh Sultan Syamsul Syah, pengganti Sultan Munawar Syah, melakukan siasat licik. Ia menikahkan putranya bernama Ali Mugayat Syah dengan putri Sultan Muzaffar Syah, pengganti Inayat Syah dari Darul Kamal. Di tengah-tengah rombongan pengantar mas kawin ke Darul Kamal disembunyikanlah berbagai persenjataan. Setibanya di Darul Kamal dilancarkanlah serangan mendadak terhadap kerajaan tersebut. Darul Kamal yang tidak siap dapat dikalahkan dengan mudah dan bahkan Sultan Muzaffar Syah berhasil ditewaskan. Semenjak saat itu, Sultan Syamsul Syah memerintah atas Darul Kamal dan Mahkota Alam.
putra almarhum Sultan Muzaffar Syah bernama Alauddin Riayat Syah saat berlangsungnya peristiwa naas di atas sedang berada di Daya. Ia tidak kembali lagi ke Darul Kamal untuk selama-lamanya dan mendirikan kerajaan Daya. Ali Mugayat Syah kemudian menggantikan ayahnya dan pusat kerajaan dipindahkan kembali ke Darut Dunia. Selanjutnya, kerajaan yang telah dipersatukan tersebut dinamakan Aceh Darussalam, sedangkan ibu kotanya disebut Bandar Aceh Darussalam. Pada zamannya, Aceh hanya meliputi ujung utara Sumatera, yakni di daerah yang kini menjadi Kabupaten Aceh Besar. Dalam bahasa Aceh kawasan ini disebut Aceh Raya atau Aceh Raya, Aceh Lisago atau Aceh Tiga Segi, dan Aceh Inti. Penyebutan ini disebabkan wilayah tersebut merupakan inti kerajaan Aceh dan merupakan tempat di mana ibu kotanya terletak. Semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Kahar memerintah tahun 1531 sampai tahun 1571, Aceh memperluas wilayahnya ke sebelah barat. Kota-kota pelabuhan di pantai barat Aceh, seperti Singkil, Barus, Pasaman, Tiku, Pariaman, dan Padang, berhasil dikuasai, sehingga Aceh sanggup memonopoli perdagangan lada di Sumatera Utara. Selain itu, Sultan Alauddin Riayat Syah berhasil pula menundukkan kerajaan Arutua yang terletak di Kabupaten Langkat sekarang. Sultan juga terlibat permusuhan dengan Portugis yang saat itu telah menguasai Malaka. Portugis juga berambisi memonopoli perdagangan di sana, sehingga tentu saja terjadi benturan dengan Aceh. Oleh karenanya, Sultan Al-Kahar menganggap Portugis sebagai penghalang yang harus dienyahkan. Serangan terhadap Portugis dilancarkan berkali-kali, yakni antara tahun 1537 hingga 1568. Pada serangan terakhir semasa pemerintahan Sultan Al-Kahar di tahun 1568, Aceh mengerahkan kekuatan sejumlah 15.000 orang prajurit Aceh dan 400 prajurit berkebangsaan Turki dengan 200 pucuk meriam baik besar maupun kecil. Meskipun demikian, serangan besar-besaran ini belum berhasil menghancurkan Portugis. Berbeda dengan sumber-sumber sejarah di atas, Hikayat Aceh merunut Sultan-Sultan Aceh pada Johan Syah yang dikatakan memerintah 601 sampai 631 Hijriah. Urutan Sultan-Sultan selanjutnya setelah Johan Syah adalah Riayat Syah Sultan Ahmad putra Johan Syah 631 sampai 665 Hijriah. Mahmud Syah putra Riayat Syah 665 sampai 708 Hijriah, Firman Syah putra Mahmud Syah 708 sampai 755 Hijriah, Mansur Syah 755 sampai 811 Hijriah, Alauddin Johan Syah Raja Mahmud 811 sampai 870 Hijriah. Husin Syah 870 sampai 901 Hijriah, Riayat Syah 901 sampai 917 Hijriah, Salahuddin 917 sampai 946 Hijriah, Alauddin Al-Kahar 946 sampai 975 Hijriah. Perbedaan utama dengan sumber sebelumnya adalah absennya raja-raja bernama Muzaffar Syah, Inayat Syah, dan Syamsul Syah. Menurut Hikayat Aceh yang membangun kota Darut Dunia adalah Mahmud Syah. Pada zaman Sultan Ali Mugayat Syah, Aceh memukul mundur serangan Portugis di bawah pimpinan Gaspar da Costa pada tahun 1519. 2 tahun kemudian atau tepatnya bulan Mei tahun 1521 armada Portugis yang dipimpin oleh Jorge de Brito muncul lagi di Aceh. Portugis mengalami kekalahan dan de Brito sendiri ditewaskan oleh Laskar Aceh. Sultan Ali Mugayat Syah bahkan mengejar sisa-sisa pasukan Portugis hingga ke Pedir. Angkatan perang Sultan dipimpin oleh saudaranya sendiri bernama Ibrahim. Pertempuran melawan Portugis yang paling dahsyat berlangsung di Pasai. Pasukan Portugis terdesak dan terpaksa melarikan diri dari kubu pertahanannya.
Karena kondisi sudah semakin genting, mustahil bagi mereka membongkar dan menyelamatkan meriam-meriamnya. Orang-orang Portugis tak ingin senjata andalan mereka itu jatuh ke tangan Aceh. Diisinya meriam-meriam tersebut dengan mesiu dan kemudian dibakarlah benteng milik mereka sendiri. Harapan Portugis api yang membakar benteng akan meledakkan dan memusnahkan segenap meriam yang ada. Tetapi Ibrahim mengenali siasat Portugis di atas dan memadamkan apinya. Dengan demikian, meriam-meriam bekas milik Portugis terselamatkan. Ibrahim lantas mengarahkan senjata-senjata tersebut pada mantan tuannya yang tengah melarikan diri, sehingga menghancurkan mereka semua. Peristiwa penting lain semasa pemerintahan Ali Mughayat Shah adalah dihancurkannya kerajaan Daya yang telah menjalin kerja sama dengan Portugis. Konon penyerangan itu dipicu oleh ditolaknya pinangan Ali Mughayat Shah terhadap adik Raja Daya. Sultan Ali Mughayat Shah mangkat pada tanggal 7 Agustus tahun 1530 dan digantikan putranya bergelar Salahuddin. Sementara itu, adik Salahuddin bernama Alauddin Riayat Shah ditugaskan memerintah daerah Pasai. Sultan Salahuddin merupakan figur pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Segenap urusan pemerintahan diserahkan pada Raja Bungsu, Perdana Menterinya yang korup. Sementara ia sendiri sibuk bersenang-senang. Alauddin dengan sabar menanti hingga kakaknya mengubah tabiat buruk yang membahayakan negerinya itu. Namun apa yang diharapkan Alauddin tak kunjung terpenuhi. Kesabaran Alauddin akhirnya habis. Ia menyingkirkan Salahuddin dari singgasananya dan membunuh Raja Bungsu. Selanjutnya, ia mengangkat dirinya sebagai Sultan. Sultan Alauddin Riayat Shah tahun 1531 sampai tahun 1571, yang setelah wafatnya dianugerahi gelar Al-Kahar menaklukkan kerajaan Arutua. Permusuhan dengan Portugis masih terjadi yang tak jarang berakhir pada pertarungan dahsyat antara kedua belah pihak. Pada pertempuran tanggal 16 Februari tahun 1568, Sultan kehilangan putranya. Ketika itu, Portugis dibantu oleh Johor yang telah lama menjadi musuh bebuyutan Aceh. Karena kesal terhadap sikap Johor, Alauddin menyerang Johor pula. Penguasa Aceh yang banyak berperang melawan Portugis ini mangkat pada tanggal 28 September tahun 1571. Beliau digantikan oleh putranya bernama Husin yang naik tahta dengan gelar Ali Riayat Shah tahun 1571 sampai tahun 1579. Penguasa Aceh yang baru ini mewarisi kebencian terhadap Portugis dari ayahnya. Terbukti dari 6 tahun peperangan yang dilancarkannya melawan Portugis. Tetapi serangan-serangan kali ini tidak membuahkan hasil apa-apa. Pada tanggal 8 Juni tahun 1579, Sultan Ali Riayat Shah wafat dan digantikan oleh putranya Sultan Muda 1579 yang masih berusia 4 bulan. Masa pemerintahannya hanya 7 bulan saja dan setelah itu mangkatlah ia. Saudara Ali Riayat Shah yang sebelumnya menjabat sebagai Raja Pariaman tampil ke depan dan menjadi Sultan dengan gelar Sri Alam 1579. Ia merupakan penguasa yang kurang disukai, sehingga tidak lama memerintah dan dibunuh. Penggantinya adalah Zainal Abidin 1579. Nasibnya tidak jauh berbeda dengan Sultan sebelumnya, karena ia dibunuh pada tanggal 5 Oktober tahun 1579. Pada tahun 1579, Aceh menyerang Perak dan berhasil menewaskan sultannya. Putra Sultan Perak bernama Mansur dibawa ke Aceh dan dinikahkan dengan seorang putri Aceh bernama Gana. Ketika Sultan Zainal Abidin terbunuh pada tahun 1579, Mansur diangkat sebagai Sultan Aceh dengan gelar Alauddin Mansur Shah tahun 1579 sampai tahun 1585. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 Maret tahun 1579.
Sultan Mansur Shah terbunuh pada tanggal 12 Januari tahun 1585 sampai tahun 1586. Singgasana Aceh kini diduduki oleh Sultan Buyung atau Alauddin Riayat Shah tahun 1585 sampai tahun 1589 putra Munawar Shah Sultan Indrapura. Pemerintahan beliau hanya berlangsung 4 tahun saja dan hidupnya harus berakhir di tangan seorang pembunuh. Raja Hashim yang masih di bawah umur, putra Sultan Johor hendak diangkat jadi raja, namun ia dibunuh pula. Karena berasal dari Perak, Mansur atau Sultan Alauddin Mansur Shah dianggap sebagai sultan asing. Dengan demikian terjadi pergantian dinasti di Aceh. Peristiwa ini sesuai dengan riwayat yang terdapat dalam berita China semasa dinasti Ming. Di dalam Mingxi bab 325 disebutkan bahwa semasa pemerintahan Kaisar Wanli terjadi 2 kali pergantian dinasti yang mengacu pada pemerintahan Alauddin Mansur Shah dan Sultan Buyung. Kendati demikian, berita China meriwayatkan mengenai seorang budak yang berhasil menjadi raja. Konon, tuan budak itu suatu kali menghadap raja dan bersikap dengan penuh hormat. Setelah meninggalkan istana, budak itu menyarankan agar tuannya mengangkat dirinya menjadi raja. Sang budak kemudian membunuh raja dan mengangkat tuannya sebagai penggantinya. Tetapi tak berapa lama berselang ia ganti menghabisi nyawa tuannya dan merebut tahta. Setelah kudeta itu, nama kerajaan diubah menjadi Yaqi yang merupakan transliterasi China bagi Aceh. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukammal tahun 1589 sampai tahun 1604 berhasil menjadi sultan di tengah situasi yang kacau dan syarat pembunuhan itu. Beliau merupakan keturunan Sultan Muzaffar Shah. Pada zamannya, selain terlibat perselisihan dengan Johor, Aceh menyerang kedudukan Portugis di Malaka, namun gagal karena orang-orang Portugis masih sanggup mempertahankan benteng andalan mereka itu. Kedatangan armada dagang Belanda pada tanggal 21 Juni tahun 1599 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dianggap sebagai pertanda buruk oleh orang Portugis. Sesama bangsa Eropa saat itu memang saling bersaing dalam perdagangan internasional. Pada mulanya orang-orang Belanda disambut baik oleh Aceh. Atas usul para pembesar Aceh, Sultan menguji apakah orang-orang Belanda bersedia membantu mereka melawan Portugis. Caranya, Sultan menyampaikan keinginannya meminjam kapal Belanda dalam rangka menyerang Malaka, tetapi Belanda tak mengizinkannya. Hal ini menimbulkan ketidaksukaan dalam diri Sultan. Apalagi perangai para pedagang Belanda itu kurang baik. Pihak Portugis dengan jeli memanfaatkan peluang ini. Dihasutnya orang-orang Belanda dengan mengatakan bahwa Aceh berencana merampas kapal mereka. Jurang kecurigaan semakin tajam. Cornelis de Houtman ditangkap dan dibunuh. Sedangkan saudaranya Frederik de Houtman, beserta 8 pengikutnya ditawan di Aceh selama 2 tahun. Sebagai catatan turut serta bersama rombongan Cornelis de Houtman, orang Inggris bernama John Davis. Sultan sempat mengadakan pembicaraan hangat dengannya. Berdasarkan catatan John Davis dapat diketahui kondisi Aceh masa itu. Hal menarik lain adalah upaya Cornelis de Houtman mengelabui Sultan Aceh. Ketika ditanya di mana letak negeri Belanda, de Houtman memperlihatkan sebuah peta dan mengatakan bahwa Belanda itu luas sekali wilayahnya yakni membentang antara Rusia dan Venesia. Rupanya Sultan tidak percaya pada keterangan de Houtman dan menanyakan kebenarannya pada orang Portugis. Kesempatan ini dipergunakan oleh orang Portugis menjelaskan kondisi Belanda yang sesungguhnya. Mereka mengatakan Belanda itu kecil saja wilayahnya. Selain itu tidak memiliki raja. Apa yang disampaikan orang-orang Portugis ini memang benar adanya, karena waktu itu Belanda merupakan republik yang masih muda bernama Bataafse Republik atau Republik Batavia. Ditambahkan pula oleh mereka bahwa negeri-negeri besar di Eropa kala itu adalah Portugis dan Inggris.
Kendati diperintah oleh seorang wanita yang dimaksud adalah Ratu Elizabeth I, Inggris dapat menguasai Irlandia, Perancis, dan bahkan Belanda. Tentu saja, kebohongan Cornelis de Houtman makin mengurangi simpati Sultan pada orang Belanda. Setelah insiden dengan Cornelis de Houtman di atas kapal-kapal Belanda kerap merompak perahu-perahu Aceh. Kebencian rakyat Aceh terhadap tindak tanduk orang Belanda makin memuncak. Oleh karenanya, ketika armada Jacob van Neck tiba di Aceh, mereka mendapatkan perlakuan yang kurang simpatik dari rakyat, sehingga terpaksa hengkang secepatnya dari sana. Lambat laut, Pangeran Prince Maurits, pemimpin Bataafse Republik, menyadari bahwa permusuhan dengan Aceh tak ada gunanya. Demi memperbaiki hubungannya dengan Aceh, Prince Maurits mengirim surat persahabatan pada Sultan. Agar memperoleh sambutan yang baik, Belanda dengan cerdik meminta surat pengantar dari Raja Pulau Amashuan di pantai timur Afrika. Mereka mengetahui bahwa Sultan Aceh memiliki relasi yang baik dengan kawasan tersebut. Misi Prince Maurits yang tiba pada tanggal 23 Agustus tahun 1601 ini berhasil dan hubungan baik antara kedua belah pihak terpulihkan. Sultan berniat mengirimkan utusannya mengadakan kunjungan balasan ke Belanda. Setibanya di sana, delegasi Aceh ingin langsung menjumpai Prince Maurits yang sedang berada di Grave, markas pasukannya. Belanda masa itu sedang dan baru saja memerdekakan dirinya dari Spanyol. Utusan Aceh mempergunakan kesempatan ini meninjau kampung dan kota-kota di Belanda. Rombongan lalu kembali ke Aceh pada tanggal 18 Desember tahun 1603. Dengan demikian, negara berdaulat pertama yang mengakui kemerdekaan Belanda adalah Aceh. Ironisnya, Belanda beberapa ratus tahun kemudian justru merampas kedaulatan Aceh. Kurang lebih bersamaan dengan itu, pada bulan Juni tahun 1602 datanglah armada dagang Inggris yang dipimpin oleh James Lancaster. Setelah melalui perundingan dengan Sultan, Inggris diberi kesempatan berniaga di Aceh. Lancaster memperoleh izin dari Sultan membeli lada langsung ke Pariaman. Laporan yang ditulis Lancaster memberikan informasi berharga mengenai bagaimana tata cara penyambutan tamu di Aceh. Menurut laporannya, mereka disambut oleh pembesar Aceh yang membawa 6 ekor gajah guna membawa mereka ke ibu kota. Gajah-gajah itu ada yang tingginya mencapai 14 kaki dan tubuhnya dipenuhi beraneka perhiasan. Dalam arak-arakan menuju ke istana, mereka diiringi oleh bunyi-bunyian yang meriah. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukammal dijatuhkan oleh putranya pada bulan April tahun 1604 yang naik tahta dengan gelar Sultan Ali Riayat Shah tahun 1604 sampai tahun 1607. Penguasa Aceh ini tidak becus memerintah, sehingga perkasa alam lahir 1590, seorang keturunan Sultan Al-Kahar memperlihatkan rasa tidak puasnya. Itulah sebabnya Sultan menangkap dan memenjarakannya. Tetapi pada saat bersamaan, Aceh terancam oleh Portugis. Perkasa alam yang terkenal keberaniannya mengajukan permohonan pada Sultan bahwa bila dibebaskan dari penjara ia akan menghalau serangan Portugis. Sultan mengabulkan permintaannya, dan perkasa alam tampil sebagai penyelamat Aceh. Sultan Ali Riayat Shah mangkat mendadak pada tanggal 4 April tahun 1607. Perkasa alam merebut kekuasaan dan menjadi Sultan Aceh berikutnya. Beliau lebih tersohor dengan gelarnya, Iskandar Muda tahun 1607 sampai tahun 1636. Aceh di bawah pemerintahan Iskandar Muda. Iskandar Muda selaku Sultan Aceh terbesar berhasil menjadikan negerinya kekuatan yang patut diperhitungkan di belahan barat Kepulauan Nusantara. Pada saat itu, armada laut Aceh sangat kuat dan dilengkapi kapal-kapal yang sanggup mengangkut 600 sampai 800 prajurit. Sultan memperluas daerah kekuasaannya dengan menaklukkan berturut-turut Delhi 1612 dan Aru 1613.
Johor yang terletak di semenanjung Melayu berhasil dikalahkannya pada tahun 1613 dan ia menawan sultannya bernama Alauddin Riayat Shah II tahun 1597 sampai tahun 1613 bersama dengan anggota keluarganya serta beberapa pejabat VOC. Johor ternyata tidak tinggal diam begitu saja. Mereka berjuang keras menuntut kembali kemerdekaannya dan berhasil memukul mundur pasukan Aceh tidak lama setelah peristiwa penaklukan itu. Sebagai langkah membentengi diri dari Aceh, Johor mengadakan perserikatan dengan kerajaan-kerajaan lainnya, seperti Pahang, Palembang, Jambi, Indragiri, Kampar, dan Siak. Kendati demikian, Iskandar Muda masih tetap melancarkan serangan-serangannya. Bahkan, Portugis yang saat itu bercokol di Bintan dapat dikalahkannya pada tahun 1614. Pahang berhasil ditaklukkan pada tahun 1617 dan sultannya bernama Ahmad Syah dijadikan tawanan. Kedah takluk pada tahun 1620 dan pada tahun 1623 Iskandar menyerbu lagi ibu kota Johor serta merebut Nias pada tahun 1624 sampai tahun 1625. Semenjak 1629, kekuatan militer Iskandar mulai mengalami kemunduran. Armada Aceh menderita kekalahan telak terhadap Portugis di Malaka. Pihak Portugis mencatat bahwa seluruh kapal dan 19.000 prajurit Aceh mengalami kemusnahannya. Sebenarnya Aceh hampir mencapai kemenangan, tetapi karena datangnya bala bantuan, Aceh dapat dipukul mundur oleh Portugis. Setelah peristiwa kekalahan tersebut, Iskandar hanya mengirimkan 2 ekspedisi militer lagi masing-masing di tahun-tahun 1630 sampai tahun 1631 dan 1635 guna memadamkan pemberontakan di Pahang. Setelah kemunduran Aceh ini, Johor mulai menegakkan kembali hegemoninya di semenanjung Melayu. Aceh boleh dikatakan berada pada puncak kejayaannya semasa Sultan Iskandar Muda. Meskipun demikian, semasa pemerintahannya Aceh tidak berhasil menegakkan hegemoninya atas Selat Malaka. Patut pula dicatat pada zaman keemasannya, Angkatan Laut Aceh memiliki kapal hingga 600 buah, yang terdiri dari 500 kapal layar dan 100 kapal jenis gali. Kapal-kapal gali merupakan kapal berukuran besar yang sanggup menampung hingga 600-800 orang. Bahkan Augustin de Beaulieu mencatat bahwa kapal-kapal milik Aceh itu ukurannya 3 kali lipat kapal-kapal yang dibuat di Eropa pada zamannya. Angkatan Perang Aceh didukung pula oleh pasukan gajahnya yang jumlahnya mencapai 900 ekor. Binatang ini telah dilatih sehingga tidak takut terhadap api ataupun suara-suara tembakan. Penemuan belerang di Pulau Weh yang merupakan bahan baku mesiu sangat menguntungkan Aceh dan begitu pula halnya dengan sumber-sumber minyak di dekat Delhi, di mana minyak tersebut dipergunakan pasukan Aceh membakar kapal-kapal musuhnya. Setelah wafatnya Iskandar Muda hingga keruntuhannya pada awal abad ke-20, Aceh diperintah oleh para penguasa yang lemah. Salah satu faktor penyebab kemunduran itu adalah menguatnya kekuasaan kelompok bangsawan yang disebut Ulebalang, Hulubalang atau Panglima Perang. Mereka diserahi berbagai kawasan di Aceh yang boleh diperintah secara turun-temurun. Iskandar Muda masih sanggup mengendalikan para Ulebalang tersebut, tetapi tidak demikian halnya dengan Sultan-Sultan Aceh berikutnya. Para Panglima Perang itu menjadi makin besar kekuasaannya, sehingga Sultan akhirnya hanya berkuasa di ibu kotanya saja. Mereka juga ikut andil dalam memilih Sultan Aceh, yakni demi melindungi kepentingan masing-masing. Alasan lain bagi kemunduran ini adalah hubungan antara pusat dan daerah pedalaman. Pusat pemerintahan membutuhkan daerah pedalaman yang menghasilkan bahan pangan guna menopang kehidupan warganya. Pada kenyataannya, ibu kota Aceh tidak memiliki hubungan yang erat dengan daerah pedalaman. Selain itu,
Kawasan pedalaman Aceh juga kurang mampu menyediakan surplus bahan pangan yang memadai demi menghidupi warga perkotaannya. Inilah beberapa faktor penentu bagi mundurnya kekuasaan Aceh. Perkembangan Aceh berikutnya. Iskandar Muda memerintahkan agar putranya sendiri dibunuh dan mengangkat putra Sultan Ahmad dari Pahang yang ikut dibawanya sebagai tawanan. Ia menjadikan putra Sultan Pahang itu sebagai menantunya. Saat Iskandar wafat, ia menaiki singgasana dengan gelar Iskandar Tani Alauddin Mughayat Syah tahun 1636 sampai tahun 1641. Semasa pemerintahannya, Aceh tidak lagi melakukan ekspansi militer dan lebih memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah keagamaan. Aceh dengan segera menjadi pusat pengajaran agama Islam. Berbeda dengan pendahulunya yang bersikap tegas terhadap Belanda, Sultan Iskandar Tani menjalin hubungan kerja sama dengan Belanda guna menandingi pengaruh Portugis. Armada Laut Aceh tidak lagi sekuat dulu, sehingga kurang sanggup melindungi kapal-kapal dagang Aceh dari serangan para perompak. Bahkan di daerah pantai yang lemah pertahanannya, kaum perompak tidak hanya merampas hasil bumi, melainkan menawan pula penduduknya yang kemudian dijual sebagai budak belian. Kebesaran Aceh di mata bangsa asing, baik Portugis, Belanda, maupun Inggris mulai pudar. Bahkan pada 1639, Sultan Iskandar Tani memberikan izin bagi Belanda memonopoli perdagangan timah di Perak dengan harga pembelian yang rendah. Sebagai imbalannya, Belanda berjanji memberikan bantuan apabila Aceh terlibat peperangan dengan Portugis. Pada tahun yang sama dengan mangkatnya Iskandar Tani, yakni 1641, Belanda berhasil mengusir Portugis dari Malaka dan mendudukinya. Dengan demikian, posisi Belanda di Selat Malaka bertambah kuat. Hal ini merupakan salah satu faktor yang makin melemahkan Aceh. Tatkala Iskandar Tani wafat, para ule balang yang semakin besar pengaruhnya berusaha memilih penguasa yang lemah, sehingga tidak mengancam kekuasaan mereka. Sebagai penggantinya diangkat janda Iskandar Tani yang juga merupakan putri Iskandar Muda sebagai sultan. Penguasa baru yang bergelar Ratu Tajul Alam Safiatuddin Syah tahun 1641 sampai tahun 1675 ini adalah Sultan wanita pertama Aceh. Diadakan pula kesepakatan dengan Johor bahwa semenjak saat itu kedua kerajaan tidak akan saling mengganggu satu sama lain dan menjalankan urusannya sendiri-sendiri. Selama pemerintahan Tajul Alam, kekuasaan berada di tangan 4 orang pejabat tinggi, di mana Ratu tak berhak menerima seseorang atau mengeluarkan keputusan pemerintahan tanpa kesepakatan mereka. Salah satu alasan lain mengapa Aceh bersedia menerima seorang wanita sebagai pemimpin mereka disebabkan kekhawatiran mereka terhadap Johor yang saat itu makin meningkat pamornya. Para Sultan Johor merasa berhak atas tahta Aceh karena ikatan kekerabatan melalui perkawinan pada masa-masa sebelumnya. Ancaman ini menjadikan para bangsawan Aceh bersedia dipimpin oleh kaum wanita. Mereka pernah bersumpah tak akan bersedia takluk pada sultan-sultan yang berada di luar Aceh. Belanda yang menjalin hubungan baik dengan Aceh dibiarkan tetap menguasai Malaka, di mana pada tahun 1643 mereka mengirimkan ucapan selamat atas penobatan Ratu Tajul Alam serta memanfaatkan kesempatan tersebut menagih pembayaran atas sejumlah perhiasan yang dulu pernah dipesan almarhum suaminya. Kendati demikian, Ratu tak bersedia melunasinya. Hubungan dengan Belanda tidak selamanya berjalan tanpa gejolak. Sultan Aceh membantu Perak yang merupakan musuh Belanda. Karena itu, Belanda pada tahun 1664 mengirimkan kapal perangnya di bawah komando Peter de Bitter dan menduduki beberapa kawasan di pantai barat Sumatera yang menjadi jajahan Aceh. Karena melemahnya Aceh ini, Delhi selaku salah satu negara bawahan Aceh melepaskan diri. Setelah mangkatnya Tajul Alam, Aceh kembali dipimpin oleh seorang sultan wanita, yakni Nurul Alam tahun 1675 sampai tahun 1677.
Selama masa pemerintahan singkatnya itu tidak terjadi peristiwa penting yang perlu dicatat. Penguasa selanjutnya juga seorang wanita yang bergelar Inayat Zakiatuddin Syah tahun 1677 sampai tahun 1688. Sewaktu ia berkuasa atau tepatnya pada tahun 1684, datanglah utusan pemerintah Inggris dari Madras yang meminta izin pendirian benteng dari batu di kawasan Aceh. Ratu menolaknya karena khawatir Inggris akan memanfaatkan benteng itu sebagai langkah awal menguasai negerinya. Meskipun demikian, Inggris diperbolehkan mendirikan benteng asalkan bahannya terbuat dari kayu. Beberapa tahun sebelum kedatangan utusan Inggris di atas, Ratu pernah mencoba membangun aliansi dengan Siam dalam rangka menghadapi Belanda yang telah merugikan Aceh dan mencaplok berbagai wilayahnya. Namun aliansi ini tidak membuahkan hasil yang nyata. Latar belakang kedatangan Inggris itu disebabkan jatuhnya Banten ke dalam jeratan monopoli perdagangan VOC, sehingga mengharuskan Inggris hengkang dari sana. Kamalat Syah tahun 1688 sampai tahun 1699 pengganti Inayat Syah merupakan sultan wanita terakhir. Awalnya penobatan sultan ini ditentang oleh sebagian kaum bangsawan yang menghendaki seorang pria sebagai penguasa mereka. Pecahlah perang saudara, tetapi tidak berlangsung lama. Perdamaian dapat dicapai dan mereka semua akhirnya sepakat mengangkat Kamalat Syah sebagai sultan baru. Dalam kurun waktu pemerintahannya, Inggris diizinkan membangun loji kecil berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan penguasa sebelumnya. Namun, belakangan pihak Inggris membatalkan rencananya itu. Peristiwa penting lainnya adalah kedatangan 6 kapal perang Belanda yang mengejutkan rakyat Aceh. Tetapi mereka segera berlalu tanpa memperlihatkan tindakan permusuhan apapun. Sultan wanita terakhir ini diturunkan dari singgasananya pada tahun 1699 tanpa alasan yang jelas. Demikianlah mulai dari Tajul Alam hingga Kamalat Syah, Aceh diperintah oleh 4 sultan wanita secara berturut-turut. Badrul Alam Serif Hasyam tahun 1699 sampai tahun 1702 dipilih sebagai penggantinya. Sultan ini menderita penyakit polio sehingga kesulitan melakukan aktivitasnya. Itulah sebabnya, tidak lama kemudian ia dipaksa turun tahta pada tahun 1702 dan meninggal sebulan kemudian. Perkasa Alam tahun 1702 sampai tahun 1704 seorang tokoh agama merebut kekuasaan di Aceh. Ia mengenakan bea tertentu terhadap barang-barang yang diimpor oleh Inggris, padahal sebelumnya Inggris dibebaskan dari segala jenis pungutan kecuali menyerahkan hadiah berupa cenderamata bagi Sultan. Ketentuan baru ini ditolak oleh para kapten kapal Inggris. Oleh karenanya, mereka menembaki pemukiman-pemukiman yang berada dekat muara sungai, sehingga mengganggu arus perniagaan. Warga yang menderita karena aksi kekerasan ini memprotes pemerintah pusat, sehingga Sultan terpaksa mengembalikan hak-hak istimewa Inggris tersebut. Rakyat banyak yang merasa tak puas terhadap perkasa alam, mereka menerbitkan kerusuhan serta menuntut mundurnya Sultan. Akhirnya, perkasa alam turun tahta pada tahun 1704 dan digantikan oleh Jamal al-Alam tahun 1704 sampai tahun 1723. Jamal al-Alam memerintah dengan adil dan bijaksana. Golongan kaya yang terdiri dari kaum bangsawan dan pedagang hidup makmur. Semasa pemerintahannya, Sultan tidak dapat berdagang bagi dirinya sendiri, karena dicegah oleh golongan kaya, disebut orang kaya atau orang kaya. Namun, Sultan berhak memungut pajak sebesar 10% yang menjadi sumber penghasilannya. Ibu kota kerajaan berkembang menjadi suatu metropolis yang ramai. Banyak pula orang asing yang bermukim di sana, seperti India dan China. Semasa pemerintahannya, kekuasaan Sultan Aceh dirongrong oleh beberapa pemberontakan. Sebuah kawasan yang bernama Batubara hendak melepaskan dirinya dari kekuasaan Aceh.
Sultan mengirimkan ekspedisi militer menghukum para pembangkang, tetapi dapat dikalahkan mereka dengan tipu muslihat. Para raja di kawasan itu pura-pura menyerah dan mengirimkan kelapa muda yang telah dibubuhi racun pada Sultan. Tanpa rasa curiga Sultan meminumnya sehingga jatuh sakit. Dengan demikian, pasukan Aceh mengundurkan dirinya. Pemberontakan lainnya diterbitkan oleh seorang ulebalang bernama Muda Seti. Kali ini Sultan terpaksa melarikan diri ke Pidi dari ibu kotanya pada November tahun 1723. Saat Sultan absen dari istananya itu, diangkatlah seorang hulu balang bernama Maharaja Lela sebagai wakilnya. Kaum pemberontak meluluh lantakkan ibu kota dan melakukan penjarahan besar-besaran. Kendati demikian, mereka tidak mengganggu istana sedikitpun. Setelah beberapa hari masa kacau itu, para panglima perang bermusyawarah perihal pengangkatan Sultan baru. Mereka sepakat memilih salah seorang panglima perang yang paling berkuasa sebagai penguasa baru dengan gelar Jauhar Alam Amin al-Din, tetapi ia meninggal 7 hari kemudian. Kemenakan Jamal Alam yang bernama Undai Tebang dipilih sebagai penggantinya dengan gelar Syamsul Alam pada tahun 1723. Tetapi tidak lama kemudian dipecat kembali oleh para pemimpin Empat Mukim, yakni salah satu kawasan yang menjadi negara bagian Aceh, karena dianggap pengikut Muda Seti. Para panglima perang selanjutnya sepakat memilih Maharaja Lela yang pernah mewakili Sultan saat melarikan diri, sebagai penerus tahta Aceh dengan gelar Alauddin Ahmad Syekh Juhan pada tahun-tahun 1724 sampai tahun 1735. Ketika Sultan ini meninggal pada bulan Juni tahun 1735, para pengikut Jamal Alam, yakni bekas Sultan yang tersingkir dari singgahsananya, menasihati agar ia segera menggunakan kesempatan tersebut merebut kembali kekuasaannya. Namun ia meremehkan saran itu dan menundanya hingga esok hari. Putra sulung almarhum Sultan Alauddin Ahmad Syekh Juhan yang bernama Pocatan Powak mengumpulkan saudara-saudaranya dan menggalang dukungan dari Perbawang Syah, panglima perang yang menguasai kawasan 25 mukim agar mereka bersedia memilih dirinya sebagai Sultan baru. Perbawang Syah tanpa dukungan panglima perang lainnya mengangkat Pocatan sebagai Sultan dengan gelar Alauddin Juhan Syah tahun 1735 sampai tahun 1760. Pecah pertempuran antara pasukan Sultan dengan Jamal al-Alam. Meskipun demikian, Jamal al-Alam merasa ketakutan dan memilih mundur ke Kampung Jawa, sedangkan para pengikutnya tetap bertahan di sana. Perang saudara ini berlangsung hingga 10 tahun. Akhirnya disepakati bahwa Pocatan tetap menjadi Sultan. Sultan Alauddin Juhan Syah berupaya mencampuri dan memonopoli perdagangan, sehingga timbul gesekan dengan kaum bangsawan. Muda Seti yang besar kekuasaannya di kalangan bangsawan dan panglima perang menerbitkan pemberontakan lagi dengan dukungan 20.000 pengikutnya. Pecah peperangan selama 2 tahun. Namun setelah itu Muda Seti mengundurkan diri kembali ke wilayah kekuasaannya, sehingga berakhirlah peperangan mungkin karena kaum bangsawan merasa telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. 5 tahun setelah peristiwa ini, Sultan meninggal dan putranya yang bernama Pocat Bangsa menjadi Sultan baru dengan gelar Alauddin Muhammad atau Mahmud Syah tahun 1760 sampai tahun 1781. Karena Sultan baru ini diangkat tanpa persetujuan para ulebalang, lalu pecah kericuhan lagi. Pemberontakan rakyat yang terjadi pada tahun 1763 dan 1764 memaksa Sultan melarikan diri dari istananya. Tahta direbut oleh seorang panglima perang bernama Sinara yang menggelari dirinya Sultan Badaruddin Juhan Syah. Ia hanya sempat berkuasa selama kurang lebih setahun. Selanjutnya, pada tahun 1765 ia dibunuh oleh pengikut Alauddin Muhammad yang kembali menduduki tahtanya. Tidak lama kemudian, pemberontak lain bernama Raja Udah merebut kekuasaan dan menggelari dirinya Sultan Sulaiman Syah.
Perebut tahta ini hanya sempat memerintah 3 bulan saja sebelum diusir oleh para pengikut Alauddin Muhammad. Alasan perebutan tahta ini tidak diketahui dengan jelas. Hingga meninggalnya Sultan Alauddin Muhammad di tahun 1781, Aceh tidak pernah tenang dan senantiasa diwarnai pergolakan. Pada bulan September tahun 1771 berlangsunglah kunjungan utusan Inggris bernama Giles Holloway ke Aceh. Tujuannya adalah mengajukan permohonan pembukaan kantor perwakilan dagang Inggris. Hal lain yang hendak disampaikan adalah permasalahan Panglima Laut, seorang asal Singkil yang bertindak sebagai wakil Sultan. Armada Panglima Laut kerap berselisih dengan kapal-kapal Inggris dan Belanda, sehingga Giles Holloway juga diminta membicarakan masalah tersebut dengan Sultan Aceh. Pada mulanya, Sultan Mahmud Syah tidak bersedia menerima Holloway yang datang dengan menumpang kapal Luconia. Salah satu alasannya, Sultan menganggap Holloway hanya sebagai pedagang, sehingga menurut tradisi, ia seharusnya diterima lebih dahulu oleh Syah Bandar. Mungkin juga ada pihak-pihak yang menyarankan Sultan agar jangan menerima Holloway karena merasa terancam dengan kehadiran kantor perwakilan dagang Inggris. Holloway harus menunggu hingga 3 minggu sebelum dapat berjumpa Sultan. Saat ditanya mengenai kegiatan Panglima Laut, Sultan menyangkal bahwa Panglima Laut bertindak atas perintahnya. Memang benar bahwa beliau pernah mengangkat Panglima Laut, namun tindakan-tindakan selanjutnya dilakukan tanpa persetujuan Sultan. Bersamaan dengan itu, terdengar kabar bahwa Panglima Laut kembali ke Aceh dan ditangkap oleh para pengawal Sultan. Apa yang terjadi pada Panglima Laut selanjutnya tidaklah diketahui, tetapi hal ini juga dicatat oleh sumber Belanda. Holloway tidak jadi menyampaikan permohonan izin pendirian kantor perwakilan dagang Inggris di Aceh karena merasa bahwa Sultan tampaknya kurang tertarik dengan gagasan tersebut. Di samping itu, ia khawatir para ule balang akan menentangnya. Berdasarkan hasil pengamatannya, Holloway melaporkan bahwa Aceh kurang menguntungkan secara ekonomis dan kondisi keamanannya belum memungkinkan pendirian kantor perwakilan dagang. Ketika anak sulung Sultan Mahmud Syah hendak diangkat sebagai penggantinya dengan gelar Alauddin Mahmud Syah Juhan atau Alauddin Muhammad Syah tahun 1781 sampai tahun 1795, sebagian kaum bangsawan menentangnya sehingga hampir saja pecah perang saudara. Untunglah seorang tokoh yang disegani bernama Tuanku Agung yang sekaligus menjadi guru Pangeran Sulung berhasil membujuk mereka menerima anak didiknya sebagai Sultan baru. Pada masanya, Inggris bermaksud menjalin hubungan dengan Aceh. Warren Hastings, wakil pemerintah Inggris di India, mengirimkan 300 pucuk meriam kecil pada Sultan. Namun Sultan Aceh menganggapnya tidak berguna dan mengirim surat balasan yang tajam. Akibatnya, Warren Hastings merasa tersinggung dan setelah itu tidak terdapat lagi komunikasi di antara mereka. Sultan Alauddin Muhammad Syah mangkat pada tahun 1795 dengan meninggalkan seorang putra yang masih kecil bernama Husin. Sebulan kemudian barulah semua pihak sepakat mengangkatnya sebagai Sultan Aceh dengan gelar Jauhar Alam Syah tahun 1795 sampai tahun 1823. Karena usianya yang masih belia, ia didampingi oleh ibunya bernama Pocut Merah dan pamannya, Tuanku Raja Cut. Setelah menginjak usia dewasa pada tahun 1802 barulah ia diperkenankan memerintah sendiri. Tetapi Tuanku Raja Cut enggan melepaskan kekuasaannya, sehingga menolak penobatan Jauhar Alam Syah sebagai Sultan sepenuhnya. Berkat bantuan Kali Malikul Adil, Jauhar Alam Syah berhasil mempertahankan tahtanya. Tuanku Raja Cut melarikan diri dan terbunuh di Nesoh. Kekuasaan Sultan Jauhar Alam Syah diusik oleh seorang tokoh keturunan Arab bernama Sayyid Husin. Sebenarnya Sayyid Husin ini masih keturunan bangsawan Aceh juga. Karena kedudukannya yang tergolong bangsawan, Sayyid Husin memperoleh berbagai keistimewaan dan fasilitas dalam perniagaan.
Namun semuanya dihapuskan semasa pemerintahan Jauhar Alam Shah. Kebijakan Sultan ini merupakan pukulan telak bagi bisnis Said Husin, sehingga tidak mengherankan apabila ia merasa sangat mendendam dan mengumpulkan segenap kekayaannya demi menumbangkan Sultan. Pergolakan yang terjadi di ibu kota memaksa Sultan Jauhar Alam Shah melarikan diri dari ibu kota dan meminta perlindungan Tuanku Karot, Ulebalang Lokseumawe. Said Husin berniat mengangkat putranya, Syaiful Alam sebagai Sultan Aceh. Dengan dukungan Inggris dan Tuanku Pakeh, Ulebalang Sigli, pada tahun 1815 Syaiful Alam dinobatkan sebagai Sultan. Karena itu, kini terdapat 2 orang Sultan di Aceh. Para pendukung Syaiful Alam melancarkan serangan terhadap Sultan Jauhar Alam Shah di ibu kota. Akibatnya, Sultan Jauhar Alam Shah memprotes tindakan Inggris yang mengizinkan kapalnya dipergunakan mengangkut rombongan Syaiful Alam, tetapi dianggap angin lalu. Dengan terpaksa Sultan Jauhar Alam Shah menyingkir kembali ke Lokseumawe. Keadaan mulai berbalik ketika pecah perselisihan antara Tuanku Pakeh dengan Syaiful Alam di tahun 1817. Akibatnya, Syaiful Alam kehilangan pelindungnya yang kini beralih memihak Jauhar Alam Shah. Bahkan Tuanku Pakeh berhasil merangkul Toku Bintara Keumangan berpihak padanya. Sultan Jauhar Alam Shah merupakan seorang tokoh yang terpelajar. Beliau fasih berbahasa Inggris dan tertarik pula mempelajari karya-karya Shakespeare. Tak lama kemudian, Inggris mencoba mendekati beliau dan menawarkan bantuan memulihkan kekuasaannya asalkan bersedia menandatangani sebuah perjanjian. Demikianlah, pada tanggal 22 April tahun 1819 Sultan menandatangani perjanjian yang pada intinya berisikan persahabatan dan ikrar saling tolong-menolong antara kedua belah pihak. Syaiful Alam kehilangan kekuasaannya dan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, Inggris menjanjikan tunjangan sebesar $6.000 setahun padanya. Belanda menguasai fasal-fasal Aceh di Sumatera Timur. Sultan Jauhar Alam Shah digantikan oleh Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah tahun 1823 sampai tahun 1838 yang kerap disebut Sultan Muhammad Shah saja. Sebenarnya yang lebih berhak menjadi Sultan Aceh adalah putra permaisuri bernama Tuanku Ibrahim. Meskipun demikian, para panglima Sagi menjatuhkan pilihannya pada Muhammad Shah, sehingga akhirnya ia yang dinobatkan sebagai Sultan Aceh. Semasa pemerintahan Sultan ini berlakulah penandatanganan Traktat London, yakni pada tanggal 17 Maret tahun 1824. Isinya adalah pembagian kekuasaan antara pemerintah kolonial Inggris dan Belanda. Sebagai realisasi perjanjian ini, Inggris menyerahkan Bengkulu pada Belanda dan Belanda menyerahkan Malaka pada Inggris. Berdasarkan Traktat London pula, Belanda dan Inggris sepakat menghormati kedaulatan Aceh yang saat itu secara de facto masih merupakan negara merdeka. Meskipun demikian, ini hanya taktik penjajah saja, karena mereka memang telah mengincar Aceh dan akan menganeksasi negeri tersebut manakala ada kesempatan. Semasa abad ke-19, Aceh selaku salah satu imperium terkemuka di Sumatera berebut pengaruh dengan Siak dan Riau Lingga. Hingga abad ke-19, Kesultanan Aceh mencakup pula beberapa kerajaan di Sumatera Timur. Bersamaan dengan itu, Siak Sri Indrapura berniat melebarkan payung kekuasaannya hingga ke Sumatera Timur, yakni daerah-daerah yang menjadi vasal Kesultanan Aceh. Pada tahun 1761 dan 1780, Siak melancarkan serangan ke Asahan, Deli, Serdang, Senembah, Sunggal, Langkat, dan Tamiang. Kerajaan-kerajaan tersebut beralih mengakui kedaulatan Siak yang diwujudkan dengan penganugerahan gelar bagi para penguasanya. Sebagai contoh, Raja Deli menerima gelar Sultan Amaluddin Mengedar Alam pada tahun 1814. Dua serangkai penguasa Langkat yakni Nobat Syah dan Ahmad, masing-masing memperoleh gelar Raja Bendahara dan Kejeruan Muda,
Raja Denai mendapat gelar Raja Graha Al-Wasikubiloh Kurnia Siak, Raja Serbajadi dengan gelar kejeruan santun Serbajadi dan lain sebagainya. Sultan Muhammad Daud Syah digantikan oleh putranya Sultan Sulaiman Ali Iskandar Syah tahun 1838 sampai tahun 1857. Meskipun demikian, yang memegang kekuasaan adalah pamannya, Tuanku Ibrahim. Belakangan Tuanku Ibrahim mengangkat dirinya sebagai Sultan dengan gelar Aladin Ibrahim Mansur Syah tahun 1850 sampai tahun 1870. Saat Tuanku Ibrahim menjadi Sultan, kemenakannya tetap memerintah hingga ia meninggal di tahun 1857. Dengan demikian, saat itu kembali terdapat 2 orang Sultan di Aceh. Pasalnya, Tuanku Ibrahim semenjak tahun 1850 menganggap dirinya sebagai sultan dan enggan dianggap wali saja. Baru setelah Sulaiman Ali Iskandar Syah meninggal di tahun 1857, dapatlah ia memerintah dengan tenang. Tindakan Siak merebut daerah-daerah Fasal Aceh sebagaimana yang baru saja diungkapkan di atas mengesalkan Sultan Aceh. Karenanya, pada tahun 1854 mereka mengirimkan 200 kapal perangnya ke Sumatera Timur. Negeri-negeri yang sebelumnya direbut oleh Siak kini berbalik mengakui lagi payung pertuanan Aceh. Dengan demikian, para penguasanya kembali bertindak selaku wakil Sultan Aceh di daerahnya. Sebagai contoh Sultan Delhi saat itu, Osman Perkasa Alam menerima pengukuhan dari Aceh berupa bawar pusaka dan meterai 9. Bersamaan dengan itu, masih saja terjadi persaingan antara 2 kekuatan utama di Eropa, yakni Belanda dan Inggris dalam memperebutkan pengaruh di Kepulauan Nusantara. Walaupun permasalahan ini sebelumnya telah diselesaikan dengan penandatanganan Traktat London 1824 yang menyepakati pembagian daerah pengaruh antara Inggris dan Belanda, di mana Inggris mengakui kedaulatan Belanda di Kepulauan Nusantara dan sebaliknya, Belanda mengakui Semenanjung Melayu adalah daerah pengaruh Inggris. Belanda yang diwakili oleh Gubernur Jenderal Jan van Swieten mengikat perjanjian perdamaian dengan Aceh pada tanggal 30 Maret tahun 1857 disahkan oleh Gubernur Jenderal dengan Besluit nomor 7 tanggal 9 Mei tahun 1857. Belanda dan Aceh berdasarkan kesepakatan bersama tidak akan lagi memancing permusuhan satu sama lain. Kendati demikian, perjanjian ini hanya merupakan sarana Belanda mengalihkan perhatian Aceh, karena niat tersembunyi mereka adalah menguasai seluruh Sumatera Timur. Sebagai manuver selanjutnya, pemerintah kolonial memaksa Sultan Siak Sri Indrapura menandatangani perjanjian pada tahun 1858 yang mengakui pertuanan Belanda atas negeri Siak beserta daerah-daerah taklukannya, yang meliputi Tanah Putih, Bangko, Kubu, Panai, Bilah, Kualuh, Asahan, Batubara, Bedagai, Padang, Serdang, Percut, Perbaungan, Deli, Langkat, dan Tamiang. Padahal beberapa kawasan di atas sebenarnya adalah fasal-fasal Aceh. Perjanjian ini kemudian dimanfaatkan Belanda mencengkeram negeri-negeri taklukan Siak sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Karena secara tidak langsung kesepakatan tersebut mengandung penyerahan fasal-fasal Siak pada pemerintah kolonial Belanda. Belanda memanfaatkan jasa seorang keturunan Pagaruyung bernama Raja Burhanuddin untuk mengenal lebih jauh kondisi Sumatera Timur sebelum mengirimkan ekspedisi ke sana. Raja Burhanuddin menyamar sebagai seorang pedagang besar berdarah bangsawan. Terkadang ia menyamar pula sebagai seorang haji. Sambutan yang baik diterimanya di Serdang dan kawasan-kawasan lainnya, terkecuali Asahan. Kepandaiannya memikat hati para raja memungkinkannya mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan Belanda. Bahkan, Raja Burhanuddin dinikahkan dengan seorang putri Serdang dan beberapa tahun kemudian dengan putri Delhi. Salah seorang putrinya bernama Tengku Darwisyah menjadi permaisuri Sultan Serdang ketiga, Sulaiman Syariful Alam Syah.
Setelah berhasil menunaikan tugasnya di Sumatera Timur, Raja Burhanuddin yang juga dikenal sebagai Tengku Komandan di Serdang meneruskan misi rahasianya ke Batak, Barus, Singkel, Tapak Tuan, dan Aceh Besar. Menyadari strategi licik Belanda yang memanfaatkan perjanjian dengan Sultan Siak, Sultan Ibrahim Mansur Shah dari Aceh merasa kesal, karena belum lama berselang Belanda telah mengikat perjanjian perdamaian dengan Aceh. Selain itu, berdasarkan Traktat London, kedaulatan Aceh diakui dan dihormati. Tindakan Belanda ini dirasa Aceh sebagai pelanggaran terhadap hak dan kedaulatannya. Ketika utusan Belanda, Brutel de la Rivière datang ke Aceh guna menyelesaikan masalah kapal-kapal dagang Belanda yang ditahan di Aceh karena dituduh melanggar kedaulatannya, Sultan Aceh menegaskan kembali bahwa wilayah Aceh adalah juga mencakup negeri-negeri vasalnya di Sumatera Timur. Sultan mengungkapkan bahwa Aceh tak akan membiarkan begitu saja segala bentuk pencaplokan terhadap daerah kekuasaannya dan mendesak agar masalah perbatasan ini diselesaikan selekas mungkin. Ternyata perundingan ini juga dijadikan alat pengulur waktu saja oleh Belanda. Laporan-laporan Raja Burhanuddin mengenai kondisi Sumatera Timur dipergunakan Belanda merancang suatu ekspedisi militer pencaplok kawasan tersebut. Residen Elisa Netzer ditugaskan pemerintah pusat di Batavia agar berangkat dengan kapal perang Reinier Clasen ke Sumatera Timur dan mengikat perjanjian dengan raja-raja di sana. Rombongan Netzer singgah di Bengkalis pada tanggal 2 Agustus tahun 1862 guna menjemput asisten Residen Riau, Kontrolir Siak, dan 5 orang pembesar utusan Sultan Siak, yakni Mangkubumi, Laksana, beserta 3 orang datuk orang besar Siak. 3 hari kemudian atau tepatnya tanggal 5 Agustus tahun 1862, rombongan tiba di Panai. Selama 10 hari diadakan pembicaraan mengenai masalah perbatasan dan setelah itu barulah perjanjian dapat ditandatangani oleh Sultan Panai, Tengku Abdullah gelar Sultan Mengedar Alamsyah, dan Sultan Billah, Tengku Abbas gelar Sultan Bidar Alamsyah. Karena Netzer mendengar kabar bahwa Kerajaan Asahan dan Batubara menentang kedatangan misi Belanda serta telah memasang ranjau beserta kubu pertahanan di sepanjang sungai, mereka tidak berani singgah di sana dan meneruskan perjalanannya ke Serdang. Rombongan tiba di Serdang pada tanggal 12 Agustus tahun 1862. Keesokan harinya, asisten residen diutus mengundang Sultan Serdang, Basharuddin yang datang dengan sebuah kapal berbendera Aceh disertai beberapa pembesarnya. Sultan Serdang menaiki kapal perang Reinier Clasen. Di bawah tekanan, Sultan Serdang terpaksa menandatangani perjanjian 7 pasal dengan pemerintah kolonial. Bila dicermati, pasal pertama perjanjian tersebut berisikan pengakuan bahwa Sultan Siak Sri Indrapura adalah pemegang kedaulatan di negeri Serdang, sedangkan Sultan Siak sendiri adalah bawahan pemerintah kolonial Belanda. Dengan demikian, Serdang yang sebelumnya mengakui pertuanan Aceh kini secara tidak langsung berada di bawah payung kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Jadi, Belanda meminjam nama Sultan Siak dan seolah-olah bertindak demi kepentingan Kesultanan Siak. Inilah strategi Belanda dalam memanfaatkan perjanjian yang ditandatanganinya dengan Sultan Siak pada tahun 1858. Sebagai imbalan atas kesediaannya menandatangani perjanjian, Sultan Serdang dihadiahi daerah Percut, Denai, Perbaungan, Bedagai, dan Padang, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Delhi. Meskipun demikian, para penguasa setempat ataupun Raja Delhi tidak diberi tahu perihal tersebut, sehingga berpotensi memancing permasalahan di kemudian hari. Tentu saja Delhi menentang hal ini. Karenanya diadakan pembaharuan perjanjian pada tanggal 6 Oktober tahun 1865 yang mengembalikan daerah-daerah di atas pada Delhi. Berdasarkan perjanjian yang ditandatanganinya, penguasa Serdang diakui sebagai sultan yang berdaulat di negerinya. Selanjutnya misi Netzer bergerak ke Delhi dan tiba di sana pada tanggal 21 Agustus tahun 1862.
Sultan Mahmud Perkasa Alam dari Delhi dengan disertai para pembesarnya mengadakan perundingan dengan wakil-wakil pemerintah kolonial Belanda di atas kapal. Ia disodori perjanjian yang isinya pengakuan terhadap pertuanan Kesultanan Siak atas Delhi. Namun, Sultan mengungkapkan bahwa Siak tak pernah melindungi Delhi dari serangan-serangan yang berasal dari luar. Selain itu, Sultan Delhi adalah wakil Sultan Aceh di Sumatera Timur, sehingga tentunya ia tak dapat menerima perjanjian tersebut begitu saja. Perundingan hari pertama menemui jalan buntu dan Sultan diizinkan kembali ke darat. Kendati demikian, Sultan sadar bahwa Belanda pasti akan melakukan tekanan-tekanan militer padanya bila menolak menandatanganinya. Saat berlangsungnya perundingan hari kedua, Netzer menyarankan rumusan bahwa Delhi beserta taklukannya terikat dengan Siak dan bersama-sama dengannya bernaung pada Belanda. Sultan Delhi menafsirkan bahwa kata bernaung itu hanya berarti Delhi berada di bawah perlindungan atau menjadi daerah protektorat dan bukannya jajahan Belanda. Karenanya, ia bersedia menandatangani perjanjian pada tanggal 22 Agustus tahun 1862. Sesudah menyelesaikan tugasnya di Delhi, Netzer bertolak ke Langkat. Tetapi Aceh yang telah mengetahui niat licik Belanda ini mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Tengku Hashim atau Tengku Hitam beserta Cut Latif guna menghadang rombongan Belanda tersebut. Selain itu, Inggris mengirimkan kapal perang Scout ke Labuhan Delhi atas perintah Gubernur Kavenak di Singapura guna meninjau atau memata-matai gerak-gerik Belanda di Sumatera Timur. Akibatnya, misi Netzer di Langkat boleh dikatakan gagal. Pada tahun 1863, Sultan Asahan menjumpai Gubernur Kavenak selaku wakil pemerintah Inggris di Singapura dan Sultan Aceh guna memohon bantuan menghadapi Belanda. Tetapi bantuan ini ternyata tidak kunjung diberikan. Sebelum Sultan Asahan mengunjungi Singapura, seorang utusan gubernur Inggris telah membawa surat-surat dari Datuk Pulau Kampai, penguasa Langkat, Sultan Delhi, para datuk di Batubara, dan Sultan Asahan. Isinya juga berkaitan seputar permohonan bantuan aktif Inggris dalam menentang agresi Belanda. Pada kenyataannya, surat-surat ini justru makin memperkuat niat Belanda menanamkan kuku kekuasaannya di Sumatera Timur. Demi menghindarkan persaingan yang berlarut-larut antara kedua kekuatan kolonialis, yakni Belanda dan Inggris. Kedua belah pihak mengadakan perjanjian pada tanggal 2 November tahun 1872 yang dikenal sebagai Traktat Sumatera. Belanda memberikan kesempatan pada Inggris memperoleh hak dan keuntungan yang sama dengan Belanda dalam perniagaan di Sumatera. Kapal-kapal dagang Inggris diizinkan mengadakan perniagaan di Sumatera secara bebas, tentunya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebagai kompensasinya, Inggris akan membiarkan Belanda meluaskan kekuasaannya ke segenap penjuru Sumatera manapun, termasuk Aceh. Bahkan, Inggris berjanji tidak akan menjual atau menyuplai Aceh dengan perlengkapan militer. Bagi Aceh, perjanjian Traktat Sumatera ini merupakan kemunduran dibandingkan perjanjian sebelumnya, yakni Traktat London yang mengakui kedaulatan Aceh. Traktat Sumatera ini membuka peluang bagi Belanda melancarkan invasi militer ke Aceh. Dengan kata lain, Traktat Sumatera merupakan salah satu pemicu Perang Aceh, yang berlangsung hingga kurang lebih 30 tahun. Bab Perang Aceh Akhir Kesultanan. Aceh. Di tengah-tengah konflik ini Sultan Ibrahim Mansur Shah meninggal dunia pada tahun 1870. Sebagai penggantinya diangkat Sultan Mahmud Shah II tahun 1870 sampai tahun 1874 putra Sultan Sulaiman Iskandar Shah. Saat itu, Sultan masih di bawah umur, sehingga Habib Abdurrahman diangkat sebagai wali merangkap Menteri Luar Negeri. Kesultanan Aceh menyadari bahwa serangan Belanda tinggal menunggu waktu saja. Oleh karena itu, Habib Abdurrahman dan Panglima Tibang Syah Bandar Pelabuhan Bandar Aceh, diutus melakukan diplomasi ke luar negeri.
Pertahanan Aceh diperkuat kembali seperti yang ada di Kuta Megat, Kuta Pohama, Kuta Mosapi, dan lain sebagainya. Selain itu, tempat-tempat yang strategis juga disiap-siagakan. Belanda makin bernafsu menguasai Aceh setelah mengetahui bahwa negeri tersebut sedang menjalin hubungan dengan pihak asing demi memperoleh persenjataan. Aceh membangun hubungan diplomatik dengan konsul-konsul Amerika Serikat dan Italia. Oleh karena itu, Belanda segera menentukan sikapnya karena khawatir Aceh akan jatuh ke dalam pengaruh negara barat lainnya. Pada tanggal 18 Februari tahun 1873, Menteri Jajahan Van de Putte memerintahkan agar Gubernur Jenderal di Batavia segera mempersiapkan serangan ke Aceh. Begitu memperoleh instruksi ini, Dewan Hindia segera bersidang pada tanggal 2 Maret tahun 1873 guna mengatur persiapan teknis serangan ke Aceh. Kemudian hasil sidang ditetapkan menjadi Besluit Gubernur Jenderal tertanggal tanggal 4 Maret tahun 1873. Kapal-kapal perang Citadel Van Antwerpen, Siak, Choi Hon, dan Marnix diberangkatkan ke Aceh tanggal 7 Maret tahun 1873. Citadel Van Antwerpen berlabuh di Bandar Aceh pada tanggal 22 Maret tahun 1873. Komisaris Nieuwenhuizen membawa surat berisikan tuntutan agar Sultan Aceh menyerah dan mengakui kedaulatan Belanda. Apabila Sultan menolaknya, barulah Belanda menyatakan perang kepada Aceh. Surat ini disampaikan melalui Sidi Tahil, juru bahasa Belanda yang di dalamnya memuat tuduhan bahwa Aceh telah melanggar perjanjian tertanggal tanggal 30 Maret tahun 1857. Dalam surat balasannya, Sultan menolak tuntutan Belanda ini. Karenanya Nieuwenhuizen melayangkan suratnya yang kedua, tetapi kembali Sultan tidak bersedia menyerah pada Belanda. Akibatnya pada tanggal 1 April tahun 1873 Belanda memaklumkan perang kepada Aceh. Dengan demikian, Perang Aceh yang kelak berlangsung selama kurang lebih 40 tahun pun berawal. Pasukan Belanda mendarat di Pantai Cerumen pada tanggal 5 April tahun 1873. Belanda telah memperhitungkan bahwa peperangan kali ini akan berlangsung singkat. Namun dugaan kaum kolonialis ini ternyata meleset. Belanda maju menuju Masjid Baitur Rahman dan terjadilah pertempuran sengit di sana pada tanggal 14 April tahun 1873. Pejuang Aceh dengan gigih mempertahankan kedaulatan negerinya dan bahkan berhasil memukul mundur musuh serta menewaskan Jenderal Kohler. Belanda terpaksa mundur ke daerah pantai dan berlayar kembali ke Jawa pada tanggal 29 April tahun 1873. Perincian korban yang jatuh di kedua belah pihak adalah sebagai berikut. Pihak Belanda, 8 perwira dan 37 bawahannya tewas. 405 orang luka-luka, mencakup pula 32 perwira, di antara yang luka-luka ini 30 orang menyusul meninggal. Pihak Aceh, 900 orang tewas. Setelah menelan kekalahan di atas, Belanda mengirimkan kembali angkatan perangnya pada tanggal 9 Desember tahun 1873. Pasukan yang dipimpin Letnan Jenderal Van Swieten ini berkekuatan 8.500 pasukan, termasuk 389 perwira yang mendarat di Pulau Lewe. Rakyat Aceh lebih bersemangat dalam menghadapi serangan Belanda yang kedua ini. Pasukan Kesultanan mendapat dukungan para ulebalangnya. Peperangan dahsyat berkecamuk di Masjid Raya Baitur Rahman pada tanggal 6 Januari tahun 1874. Namun kali ini Belanda berhasil menghancurkan dan menguasai masjid. Target Belanda berikutnya adalah Istana Kesultanan Aceh, yang baru berhasil dikuasai pada tanggal 24 Januari tahun 1874. Sultan beserta keluarganya meninggalkan istana dan mengungsi ke Pagar Ayei.
Kemalangan yang menimpa Kesultanan Aceh masih ditambah lagi dengan mangkatnya Sultan Mahmud Syah II pada tanggal 28 Januari tahun 1874 karena wabah kolera. Dengan direbutnya istana dan kemangkatan Sultan, Belanda mengira bahwa Kesultanan Aceh telah dapat ditaklukkan. Pemerintah kolonial memaklumkan bahwa Aceh Besar telah menjadi daerah kekuasaannya. Meskipun demikian, para pemuka Kesultanan Aceh mengangkat Muhammad Daud tahun 1874 sampai tahun 1903 cucu Sultan Ibrahim Mansur Syah sebagai Sultan baru. Namun karena usianya yang belum dewasa, Tuanku Hashim diangkat sebagai walinya antara tahun 1874 hingga 1884. Pusat pemerintahan kesultanan dipindahkan ke Indrapuri, 25 km sebelah tenggara ibu kota yang diduduki Belanda, yang termasuk dalam wilayah Sagi 22 Mukim dan masih dalam kawasan Aceh Besar. Karena itu, pernyataan Belanda yang mengklaim kepemilikan atas Aceh Besar dianggap sepi oleh rakyat Aceh. Letnan Jenderal Van Swieten kembali ke Batavia pada tanggal 16 April tahun 1874 dan digantikan oleh Jenderal J.L.J. Hapel dengan tugas membendung serangan laskar-laskar Aceh. Ia kemudian membangun 36 pos pertahanan di sekeliling Kutaraja, Krueng Aceh, dan Meraksa. Selain itu, merebut pula Krueng Raba dan Krueng Raya. Kini Belanda berniat menguasai daerah-daerah yang dikuasai para Ule Balang. Belanda menggerakkan pasukannya ke Pidi, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat, dan Aceh Selatan. Beberapa di antara para Ule Balang itu ada yang takluk pada Belanda dan menandatangani pernyataan singkat 6 pasal. Setelah tahun 1876 diganti dengan Langeverklaring yang terdiri dari 18 pasal. Selanjutnya, semenjak tahun 1898 diganti kembali dengan Korteverklaring. Perlawanan yang dilakukan rakyat Aceh masih belum berakhir dan didukung oleh berbagai elemen masyarakat, yakni rakyat biasa, para Ule Balang yang belum memihak Belanda, ulama, dan bangsawan. Karenanya, Belanda menyebut perlawanan rakyat ini sebagai Volkoorlog atau Perang Rakyat Semesta. Dalam hati rakyat Aceh bersemi semangat perang sambil demi mengusir penjajah yang melanggar kedaulatan negeri mereka. Rakyat Aceh membangun benteng-benteng pertahanan yang mereka pertahankan hingga titik darah penghabisan. Hingga tahun 1876, Belanda belum mencapai kemajuan dalam ekspedisi militernya ke Aceh. Laskar-laskar Aceh kerap menembus benteng-benteng pertahanan Belanda di sekeliling Kutaraja. Jenderal Pel meninggal pada tanggal 24 Februari tahun 1876 dan digantikan oleh Mayor Jenderal GBT Van Kerchem. Pada tahun 1876 dan 1877, Belanda melancarkan serangan ke daerah-daerah yang belum mengakui kekuasaan Belanda, seperti Simpang Ulim, Tanjung Semantok, Samalanga, dan Meredu. Karena tidak sanggup mempertahankan diri terhadap gempuran pasukan kolonial yang lebih modern persenjataannya, para Ule Balang yang menguasai kawasan-kawasan tersebut menyerah dan berpura-pura mengakui kekuasaan Belanda. Padahal di antara mereka tidak sedikit yang tetap menjalin hubungan dengan pejuang-pejuang Aceh serta mendukung perjuangan mengusir penjajah. Kenyataan ini sangat merepotkan pemerintah kolonial, karena hingga tahun 1877 mereka telah menghabiskan dana sejumlah F69 juta. Guna mengamankan Aceh sesegera mungkin, Belanda menambah jumlah pasukannya menjadi 9.240 orang pada tahun 1877 dan ditingkatkan kembali menjadi 10.000 orang pada tahun 1878 sampai tahun 1879. Kondisi Aceh tidak kunjung aman. Sementara itu, biaya perang menggelembung hingga mencapai 150 juta gulden pada akhir tahun 1884.
Selama kurun waktu 11 tahun ini Belanda semakin tidak berdaya menghadapi laskar-laskar Aceh yang menerapkan taktik perang gerilya, sehingga mengubah strateginya dengan membangun stelsel konsentrasi pada tanggal 17 Juni tahun 1884. Wujud penerapannya dengan membangun 16 pos penjagaan pada tanah seluas 50 km persegi di sekeliling Kutaraja. Masing-masing pos ini dibatasi tanah sejauh 1000 meter dan dihubungkan dengan sambungan telepon ke Kutaraja. Pada tahun yang sama, Muhammad Daud telah dianggap dewasa, sehingga berakhirlah masa perwaliannya. Ia kemudian diangkat sebagai Sultan Aceh dengan gelar Sultan Aladin Muhammad Daud Syah. Upacara penobatan Sultan Aceh ini berlangsung di Masjid Indrapuri. Pada kesempatan tersebut para pemuka Kesultanan Aceh, seperti Tuanku Hashim, Panglima Polim, Ibrahim Muda Kuala, Tengku Cik Ditiro, dan lain sebagainya mengikrarkan perang sambil melawan Belanda dengan tujuan memperbaharui semangat juang mereka. Berkat adanya ikrar ini, perlawanan semakin menghebat. Satu persatu pahlawan Aceh bermunculan dan mengorbankan dirinya demi membela kehormatan tanah air mereka, seperti Tuku Imam Lueng Bata, Panglima Polem Mahmud Cut Banta, Tuanku Hasim, Panglima Polem Ibrahim Muda Kuala, Tuku Ibrahim Lemnga, Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman, Tuku Cik Muhammad Amin Tiro, Tuku Panglima Nyak Makam, Tuku Umar, dan lain sebagainya. Kaum wanita yang diwakili Cut Nyak Din dan Cut Nyak Mutia tidak mau ketinggalan mempertahankan negerinya. Belanda melancarkan serangan besar-besaran yang merenggut nyawa 21.865 rakyat Aceh, antara tahun 1899 sampai tahun 1909 atau sekitar 4% penduduk Aceh saat itu. Strategi stelsel konsentrasi yang diterapkan Belanda juga tidak membuahkan manfaat apa-apa, baik secara ekonomis maupun politis. Belanda memanfaatkan jasa seorang ahli masalah-masalah ketimuran orientalis bernama Dr. Christian Snoak Hurgronje pada tahun 1857 sampai tahun 1936, yang pernah menjadi guru besar di Universitas Leiden, guna meneliti masyarakat Aceh. Hasil penelitian Snoak Hurgronje kelak dimanfaatkan pemerintah kolonial guna menundukkan kaum pejuang Aceh. Snoak Hurgronje terjun ke Aceh dengan menyamar sebagai seorang Islam keturunan Turki. Ia berkeliling Aceh semenjak Juni tahun 1891 hingga Februari tahun 1892. Hasil penelitiannya ini kelak dibukukan dengan judul The Acehers dan menjadi landasan strategi pihak kolonial mematahkan perlawanan rakyat Aceh. Snoak mendapati bahwa gelora perang Sabil merupakan motivasi terpenting rakyat Aceh terutama kaum ulamanya dalam melawan Belanda. Bagi mereka tidak ada kompromi terhadap Belanda yang dianggapnya kafir. Oleh sebab itu, Snoak menyarankan bahwa kaum ulama hanya dapat ditundukkan dengan jalan kekerasan. Sebaliknya, kaum ule balang harus dipikat memihak Belanda dan diajak bekerja sama. Dengan demikian, masyarakat Aceh menjadi terpecah belah, yakni antara ule balang dan kaum ulama. Sejarah membuktikan bahwa perpecahan ini masih berlaku bahkan jauh setelah memasuki abad ke-20. Berdasarkan rekomendasi ini, Belanda menggalang kerja sama dengan para ule balang dan pada sisi lain melakukan serangan ofensif besar-besaran ke berbagai daerah di Aceh. Semasa pemerintahan Gubernur Van Hoyt tahun 1898 sampai tahun 1904 gempuran makin diperhebat, terutama setelah kemiliteran Belanda diperkuat dengan Satuan Gerak Cepat Marehausi, yang bertujuan mengejar-ngejar Laskar Aceh. Berkat pasukan gerak cepat ini, pada tahun 1898 Pidi dan Kemala berhasil diduduki oleh Belanda. Sultan menyingkir ke Tangse yang direbut Belanda tak lama kemudian. Ia lalu mengundurkan diri kembali ke Sawang dan setelah itu membangun pertahanan di Kuta Bati Ilik. Belanda merebut kubu pertahanan ini pada 1901,
sehingga Sultan terpaksa memindahkan pertahanannya ke Gayo. Istri Sultan bernama Pocut Murong tertangkap pada 1902. Karena kejaran Belanda yang terus-menerus ini, Sultan akhirnya menyerah pada tahun 1903 sehingga mengakhiri Kesultanan Aceh untuk selama-lamanya. Bersambung.